Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Knock at the Cabin. Film ini dibuka dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang berisikan dua ayah bernama Eric dan Andrew dan anak adopsi mereka yang bernama Wen. Mereka pergi ke rumah mereka, yaitu sebuah kabin yang berada cukup jauh dari kota dan dikelilingi hutan. Wen yang suka ngambilin belalang buat ditaruh di toplesnya lagi ngambil belalang lagi nih. Tapi dari kejauhan, dia melihat seseorang dengan badan besar dan botak perlahan mendekatinya. Pria berbadan besar tersebut bernama Leonard dan dia ngajak Wen untuk kenalan, lalu bilang kalau dia mau jadi temennya. Leonard kemudian nanya siapa nama orang tuanya, yang kemudian dijawab oleh Wen, Eric, dan Andrew. Leonard lalu nanya kalau boleh nggak dia masuk ke dalam rumahnya buat bicara dan berteman sama orang tuanya, tapi Wen nggak memperbolehkannya. Lalu dia balik ke rumahnya buat ngasih tahu Eric dan Andrew soal Leonard, lalu nyuruh tutup pintu rumah. Tapi pas ngeliat keluar rumah, Eric dan Andrew ngeliat kalau yang datang bukan hanya Leonard, tapi ada 3 orang lagi yang sedang berjalan ke arah rumah mereka. Setelah keempat orang misterius tersebut berada di depan pintu rumah, Eric dan Andrew ngeliat kalau keempat orang misterius itu membawa senjata tajam buatan mereka sendiri, dan Eric dan juga Andrew mulai ketakutan. Leonard ngomong untuk membukakan pintu untuk membicarakan sesuatu yang sangat penting. Eric dan Andrew tetap nggak mau membukakan pintu meskipun terus dipaksa dengan cara halus, hingga akhirnya Leonard dan yang lain mencari cara untuk masuk ke dalam rumah. Eric dan Andrew berusaha mencegah keempat orang misterius untuk masuk, tapi akhirnya kewalahan juga. Pada situasi menegangkan ini, Eric didorong oleh salah satu anggota Leonard, menyebabkan Eric terjatuh dan kepalanya terbentur. Anggota Leonard tersebut tampak menyesal dan meminta maaf, lalu mau membantu mengobati Eric yang kata dia mengalami gegar otak, karena ternyata dia adalah seorang perawat. Tapi di sini Andrew nih nggak bolehin, karena takut ini Eric ini diapa-apain. Wake up! Andrew yang dari tadi melawan pun akhirnya terkepung sehingga mau nggak mau dia menyerah. Kita kemudian dikasih lihat flashback di mana Eric pertama kali memperkenalkan Andrew, tapi kedua orang tua Eric kecewa dengan Eric. Balik lagi ke masa sekarang, Eric dan Andrew ditaruh di kursi dan diikat, sementara Wen nggak diikat. Luka di kepala Eric kemudian dibersihin sama si perawat yang membuatnya begitu. Leonard bersama 3 orang lainnya pun mulai memperkenalkan diri satu persatu, sekaligus menjelaskan latar belakang mereka. Yang pertama memperkenalkan diri adalah si perawat, yaitu Sabrina. Yang kedua, Leonard yang merupakan guru kelas 2 sekaligus seorang bartender. Yang ketiga adalah Redmond yang bekerja untuk perusahaan gas. Sebelum orang keempat perkenalin diri, Eric bilang ke Leonard dan yang lain, yang intinya itu dia nyangkanya mereka berempat ini mau ngubah si Eric dan Andrew. Lalu Eric kemudian minta tolong untuk menutup tirai yang disetujui oleh Sabrina, karena kata Sabrina orang yang gegar otak itu sensitif terhadap cahaya. Orang keempat pun perkenalin diri dan dia bernama Adrian, yang merupakan koki pembantu di restoran Meksiko. Leonard lalu menjelaskan kepada Eric, Andrew, dan Wen kalau mereka berempat datang ke sini buat mencegah kiamat. Dan kunci untuk pencegahannya itu ada di tangan keluarga Eric. Dengan cara, keluarga Eric ini harus ada satu yang ngorbanin diri dan harus mutusin siapa yang dikorbanin. Dan kalau udah anggota keluarga sisanya yang harus menewaskan yang dikorbanin itu. Kalau gagal ngebuat keputusan atau menindaklanjuti pengorbanan, maka dunia bakal berakhir. Eric, Andrew, dan Wen akan hidup, tapi semua manusia lain akan binasa. Lebih lanjut, Leonard ngejelasin kalau dia mendapat penerawangan yang terasa sangat nyata. Begitu juga dengan Sabrina, Redmond, dan Adrian yang juga mendapat penerawangan yang akhirnya mempertemukan mereka dan menuntun mereka ke kabin ini. Leonard lalu juga menjelaskan bagian dari penerawangannya kalau keluarga Eric nggak mau berkorban, maka pertama kota-kota akan tenggelam. Lalu wabah yang mengerikan bakal turun. Langit akan runtuh dan menabrak bumi, dan jari-jari Tuhan akan menghanguskan bumi, dan kegelapan abadi akan turun di atas manusia. Eric dan Andrew sama sekali nggak percaya sama omongan Leonard dan nganggap Leonard dan teman-temannya ini punya gangguan jiwa. Leonard kemudian bilang bahwa setiap tidak yang diberikan oleh keluarga Eric, maka berarti mereka akan melepas bencana yang udah diomongin tadi. Leonard kemudian bertanya, apakah mereka akan membuat keputusan? Tapi Andrew nggak mau. Redmond kemudian mengorbankan diri dan dihabisi oleh ketiga orang lainnya menggunakan senjata mereka. Eric dan Andrew pun kaget melihat hal tersebut. Sementara di sini Wen gak ngelihat hal tersebut karena sebelumnya udah disuruh Eric dan Andrew jangan ngelihat. Kita lalu dikasih lihat flashback di mana Eric dan Andrew ngadopsi Wen pas masih bayi.
Kembali ke masa sekarang, Leonard menyingkirkan jasad Redmond keluar rumah, lalu dia kembali ke dalam buat nyalain TV, yang di sini nayangin berita kalau terjadi gempa bumi yang besar, dan gak lama kemudian diberitakan terjadinya tsunami yang besar karena gempa tersebut. Pada saat rekaman tsunami yang ada di berita ditunjukin, Sabrina dan Adrian bilang kalau kejadian itu yang ada di penerangan mereka. Bahkan tempat dan bebatuan di sana pun sama seperti yang ada di penerangan mereka. Leonard kemudian nyuruh keluarga Eric buat istirahat dan pikirin keputusannya sampai besok. Kemudian luka Eric diobati sama Sabrina di kamar mandi, dimana tanpa didengar yang lain, Sabrina coba membujuk Eric buat ngebujuk keluarganya mengambil keputusan tersebut. Dia juga ngomong kalau dia ini benar-benar gak bohong mengenai penerawangannya, karena penerawangannya sudah menjadi nyata. Seperti saat pertama ketemu Leonard dan yang lain, warna baju yang mereka pakai sama seperti yang ada di penerawangan mereka. Tapi Eric bilang kalau dia masih memihak keluarganya. Saat Eric dikembaliin ke kursinya, Wen diem-diem keluar lewat pintu yang rusak. Andrew kemudian berbisik kepada Eric kalau gempa terjadi pertama kali 4 jam yang lalu, sebelum Leonard dan yang lain datang ke kabin mereka. Dan juga dia juga ngelihat Leonard memeriksa arlojinya terus-terusan, yang membuatnya ngeduga kalau Leonard dan yang lainnya ini udah ngatur waktu semua ini. Eric pun bilang dia tahu, dan dia juga gak percaya sama semua ini. Sementara itu, Wen pun berhasil keluar dari rumah dan ngumpet di balik pohon. Dan Leonard yang sadar akan perginya Wen nyari Wen di luar. Dan Wen pun ketahuan oleh Leonard dan membawanya kembali masuk ke kabin. Andrew kemudian bilang kepada Leonard dan yang lain kalau dari dulu mereka emang udah jadi sasaran. Dan katanya dia ingat kalau ada orang yang pernah mukul dia waktu di bar pas lagi bareng Eric. Orang tersebut pakai topi, jadi nggak terlalu kelihatan jelas. Tapi Andrew yakin kalau orang itu adalah Redmond. Leonard dan yang lain gak tahu dengan apa yang diomongin Andrew. Eric di sini kemudian juga nambahin kalau kejadian itu udah bertahun-tahun yang lalu dan ngasih tahu kalau nama orang yang mukul itu adalah O'Bannon. Andrew kemudian bilang kalau dia yakin orang tersebut adalah Redmond, tapi berat badannya bertambah sama jenggotnya berubah. Tapi Andrew yakin Redmond itu adalah orangnya. Andrew nyuruh Leonard buat ngecek kartu identitas Redmond, tapi Leonard gak mau. Keesokan harinya, Wen makan masakannya Adrian. Sementara itu, Andrew bilang kepada Eric kalau ikatan tangannya udah longgar. Dan kemudian diem-diem, Wen ngasih pisau bekas makanannya ke Eric. Leonard dan yang lain pun nanya lagi ke keluarga Eric, apakah dia mau ngambil keputusan. Dan di sini, Adrian juga ngasih tahu kalau abis ini adalah giliran dia buat dikorbanin kayak Redmond. Adrian juga bilang kalau dia punya anak yang masih kecil dan memohon untuk keluarga Eric ngambil keputusan. Tapi Andrew bilang dia nggak mau. Jadi Adrian pun dikorbankan sama kayak Redmond. Leonard pun gak lama kemudian nyetel TV yang nunjukin kalau terjadi wabah virus yang bahaya. Eric lalu bilang kalau dia sebelumnya ngelihat sosok seperti cahaya di belakang Redmond, tapi dia gak tahu sosok apa. Andrew pun coba ngeyakinin Eric kalau itu karena geger otak yang dialaminya. Dan kemudian Eric pun percaya omongan Andrew. Eric kemudian ngasih aba-aba ke Wen seperti yang udah direncanain sama mereka sebelumnya, yaitu buat ngalihin perhatian Leonard dan Sabrina dengan berteriak-teriak. Setelah perhatian Leonard dan Sabrina teralihkan, Eric berhasil melepaskan ikatan tangannya dan mengambil senjata milik Leonard atau yang lain dan ngancem Leonard dan Sabrina. Sementara Andrew juga udah berhasil melepasin ikatan tangannya dan kemudian dia pergi keluar rumah untuk ngambil pistol di mobilnya. Andrew pun sampai di mobil, tapi Sabrina mengikutinya. Pas Andrew lagi mau buka pintu mobilnya, Sabrina terpaksa mukul lutut Andrew, yang kemudian Andrew balas dengan ngelempar tanah ke muka Sabrina buat mengulur waktu. Andrew pun kemudian masuk ke dalam mobil dan mengunci mobilnya. Lalu dia ngambil pistolnya yang belum diisi peluru. Sambil ngisi peluru, Sabrina lagi mukul-mukul kaca mobil hingga pecah, lalu suruh Andrew keluar dari mobil. Andrew pun udah ngisi peluru lalu ngarahin pistolnya ke Adrian, yang ngebuat Adrian ini kabur. Andrew masuk ke kabin dan nodongin pistol ke Leonard, yang ngebuat Leonard mau gak mau nurunin senjatanya. Tapi out of nowhere, Adrian masuk lewat pintu di seberangnya pintu yang ada di dekat Andrew dan lari ke arah Andrew tanpa membawa senjata atau apapun. Dan Andrew kemudian nembak Adrian. Gua gak tahu apa yang dipikiran Adrian, tapi yang gua tahu ini adalah sebuah tindakan yang bodoh. Bukan, yang sangat bodoh. Pertama, lu ngarepin apa buat ngelawan orang pakai pistol dengan tangan kosong? Dan kedua, kalau mau nyerang pakai tangan kosong, seharusnya dia masuk lewat pintu ini, bukan pintu yang itu. Kita kemudian dikasih lihat flashback di bar waktu Andrew dipukul.
Di sini, Andrew dan Eric lagi ngomongin buat ngadopsi Wen. Tapi kemudian orang dengan topi yang kayaknya lagi mabok nyuruh Andrew dan Eric kecilin suaranya. Padahal Eric dan Andrew ini ngomong sebelumnya nggak keras. Andrew marah dan nyuruh orang tersebut untuk pergi. Tapi orang tersebut pergi lalu balik lagi buat mukul Andrew pakai botol kaca 2 kali. Akibat kejadian tersebut, Andrew dirawat di rumah sakit dan setelah sembuh, dia latihan tinju dan membeli senjata. Balik ke masa sekarang, Leonard nanya ke Andrew dan Eric, apakah mereka mau ngambil keputusan? Dan Andrew jawab, enggak. Lalu Leonard memukul mayat Sabrina seperti saat pengorbanan Redmond dan Adrian. Andrew pergi ke luar rumah buat ngambil kartu identitas dari mayat Redmond, dan ternyata nama asli Redmond memang O'Bannon. Andrew pun marah ke Leonard, tapi Leonard tampaknya nggak tahu tentang itu dan ngeyakinin kalau omongan dia dan yang lain itu benar. Andrew pun bilang kalau dia nggak percaya, dan dia bilang kalau dia bahkan nggak percaya kalau Adrian itu punya anak. Andrew lalu maksa Leonard masuk ke dalam toilet buat dikunciin. Tapi pas udah dikunciin, si Leonard ini nggak ada suaranya. Jadi Andrew dan Eric pun takut si Leonard ini kabur. Jadi mereka ngambil keputusan yang sulit, dan Andrew pun ngebuka pintu tersebut sambil menodongkan pistol. Tapi di dalam kamar mandi itu nggak ada orang, dan jendela udah dipecahin kacanya. Tapi bathtubnya di sini ditutupin tirai. Oke, dalam situasi genting seperti ini, harusnya lu jauh-jauh dari tirai dan ngebuka tirai itu pakai tongkat, atau kalau mau lebih susah dan memakan waktu tapi ampuh, itu tungguin dari depan pintu aja. Dan gue yakin Leonard ini nggak gerak dalam beberapa menit. Jadi kalau ada suara sedikit dari dalam bathtub, udah pasti itu Leonard. Andrew pun semakin dekat dengan tirai bathtub, dan pas sudah mau buka tirainya, Leonard nyerang Andrew dan ngambil pistol milik Andrew. Leonard lalu nyuruh Andrew dan Eric nyalain TV. Andrew nggak mau, tapi Eric mau dan dia nyalain TV. Dan di TV ini lagi ditayangin berita yang nunjukin bahwa 700 pesawat yang lagi ada di udara berjatuhan. Leonard lalu ngeyakinin Andrew dan Eric dengan mengucapkan kata per kata yang diucapkan oleh pembawa berita sebelum pembawa berita itu mengatakan kata tersebut. Andrew lalu menghancurkan TV dan masih nggak percaya dengan omongan Leonard. Eric dan Wen di sini udah mulai percaya dengan omongan Leonard, tapi Andrew masih bilang kalau semua yang terjadi ini merupakan sebuah kebetulan yang nggak bisa dijelaskan. Tapi Leonard bilang kalau dia tahu kalau Andrew sebenarnya udah percaya, tapi nggak mau ngambil keputusan aja. Leonard pun nyuruh keluarga Eric pergi keluar rumah, di mana Leonard ini akan ngorbanin dirinya. Leonard bilang kalau setelah dia ngorbanin dirinya, keluarga Eric cuma punya waktu beberapa menit untuk membuat keputusan. Andrew dan Eric pun nyuruh Wen sembunyi di rumah pohon dan ngedengerin musik. Kemudian setelah Wen pergi, Leonard sempat ngobrol sebentar sama Eric dan Andrew, dan Leonard lalu nanya sekali lagi, apakah Eric dan Andrew mau ngambil keputusan. Eric dan Andrew di sini diam, yang berarti jawabannya itu enggak. Lalu Leonard ngorbanin dirinya dan tewas. Eric dan Andrew kemudian beradu argumen, di mana Eric memberitahu kalau dia mau ngorbanin dirinya, dan dia bilang kalau dia sekarang mengerti kalau Leonard dan ketiga lainnya ngingetin dia mengenai semua aspek kemanusiaan. Redmond kedengkian, Adrian mengasuh, Sabrina penyembuhan, dan Leonard bimbingan. Eric bilang kalau Leonard dan ketiga lainnya itu adalah 4 penunggang kuda kiamat. Dan Eric percaya kalau dia dan Andrew harus melihat Leonard dan ketiga lainnya tewas dan merasakan kehilangan mereka. Eric memilih untuk mengorbankan diri dan menyuruh Andrew untuk menyetujui keputusannya. Badai besar pun tampak sudah mulai akan terjadi, dan Eric dan Andrew pun masih beradu argumen karena di sini Andrew masih nggak percaya dengan semua ini. Tapi Eric bilang kalau dia udah melihat sosok yang membuatnya damai, yang membuatnya yakin dengan keputusannya untuk mengorbankan diri. Dan Andrew pun yang nggak mau akhirnya terpaksa menembak Eric, dan Eric pun tewas. Andrew di sini sangat sedih. Lalu Andrew kemudian ngambil Wen, dan Andrew yang udah dapetin kunci mobil Leonard dan kawan-kawannya mencari mobil tersebut dan menaiki mobil tersebut bersama Wen. Di sini badai pun udah berhenti. Andrew dan Wen lalu pergi cukup jauh dan sampai di sebuah restoran di mana keadaan di jalanan berantakan dan orang-orang berkumpul di restoran tersebut untuk mencari tempat berkumpul yang aman. Andrew dan Wen masuk ke dalam restoran tersebut dan melihat berita bahwa keadaan di dunia sudah mulai membaik. Lalu Andrew dan Wen kembali ke dalam mobil dan menemukan kartu perawat Sabrina dan foto Adrian bareng anaknya, yang berarti omongan Leonard, Sabrina, Adrian, dan Redmond itu benar.
Andrew dan Wayne kemudian pergi naik mobil, lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film Knock at the Cabin. So, thanks guys for watching. I hope you enjoy it and peace out.